Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliarti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak atas aktiva tetap. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa ada perbedaan antara prinsip akuntansi komersial atau PSAK dan akuntansi fiskal, yaitu pajak. Nah, perusahaan seringkali menentukan umur aset berdasarkan perkiraan manajemen mereka sendiri. Namun, dalam dunia perpajakan, semua sudah diatur ketat oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Berdasarkan kelompok harta, secara fiskal metode penyusutan yang diperbolehkan hanya dua, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Khusus untuk bangunan, wajib menggunakan metode garis lurus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kelompok masa manfaat pasif menurut pajak. Untuk kelompok yang pertama dengan masa manfaat 4 tahun, contohnya laptop atau printer dengan tarif garis lurusnya 25%, dan untuk kelompok yang kedua dengan masa manfaat 8 tahun, contohnya mobil operasional atau mebel dengan tarif garis lurus 12,5%. Dan untuk kelompok yang ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, contohnya mesin pabrik dengan tarif garis lurus 6,25%. Dan untuk kelompok yang keempat dengan masa manfaat 20 tahun, contohnya alat berat dengan tarif garis lurus 5%. Dan yang terakhir bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan untuk tarif garis lurusnya 5%. Saya Hesti Asita. Nah, teman-teman, karena adanya perbedaan tarif dan masa manfaat antara hitungan internal kantor dan aturan pajak tadi, maka di akhir tahun saat membuat SPT pajak, perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal. Di sini, konsep planning atau manajemen pajak masuk, perusahaan harus pintar memilih strategi. Nah, strateginya itu ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Apa sih itu koreksi fiskal positif dan negatif? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Koreksi fiskal positif terjadi jika penyusutan komersial lebih kecil dari pajak yang akan menambah laba pajak. Nah, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah terjadi jika penyusutan komersial lebih besar daripada pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Nah, itulah perbedaan antara koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perusahaan bisa memanfaatkan metode saldo menurun di awal tahun jika ingin memperbesar biaya penyusutan secara legal. Efeknya, laba di tahun-tahun awal akan terlihat kecil, sehingga pajak yang dibayar di awal juga lebih rendah. Ini sangat bagus untuk menjaga perputaran kas perusahaan. Agar tidak bingung, mari kita lanjut ke simulasi perhitungannya yang akan dijelaskan oleh Husnul Hat. Hai, perkenalkan saya Husnul Khotimah. Baik, di sini saya adalah pemateri terakhir, di mana saya akan menjelaskan studi kasus PT Maju Bersama. PT Maju Bersama membeli komputer operasional sebesar seharga 20 juta. Menurut komersial kantor, komputer disusunkan 5 tahun dengan metode garis lurus. Maka biaya penyusutannya adalah 20 juta dibagi 5 sama dengan 4 juta per tahun. Kalau menurut fiskal maupun pajak, komputer masuk kelompok 1 yang dimana masa manfaatnya hanyalah 4 tahun dengan tarif garis lurus 25%. Maka biaya penyusutannya adalah 20 juta dikali 25% sebesar 5 juta per tahun. Kesimpulannya, karena penyusutan menurut pajak yaitu 5 juta lebih besar daripada pembukuan kantor yaitu sebesar 4 juta, maka PT Maju Bersama akan melakukan koreksi fiskal negatif sebesar 1 juta rupiah. Dilaporkan SPT-nya. Hal ini akan menguntungkan perusahaan karena mengurangi lebih kena pajak mereka di tahun tersebut. Baik, kesimpulannya adalah pemahaman mendalam tentang akuntansi pajak aktiva tetap membantu perusahaan agar tetap patuh terhadap undang-undang, sekaligus bisa menghemat pajak secara legal. Sekian, terima kasih.